Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mairida Dwi Hairunisa dengan NPM 45192100082. Di video kali ini, aku akan presentasi guna memenuhi tugas besar basis data kelas B semester Gasal 2020-2021. Yang pertama, ada menerangkan ruang lingkup database. Sebelumnya, saya telah diberikan topik, yaitu Sistem Informasi Buku Tabungan. Yang kedua, ada normalisasi. Yang ketiga, ada tipe data atau kamus data pada setiap tabel. Yang keempat, ada penggunaan key pada setiap tabel. Yang kelima, ada menentukan tabel, yaitu tabel master atau tabel transaksi. Yang selanjutnya ada final tabel, di mana final tabel ini ada tipe data, nama tabel, kondisi tabel, master, atau transaksi. Selanjutnya RD, yang terakhir adalah fungsi. Simak lanjut. Yang pertama, kita langsung aja ke menerangkan ruang lingkup database. Ruang lingkup database saya yaitu Sistem Informasi Buku Tabungan, di mana buku tabungan merupakan salah satu bukti bahwa nasabah tersebut adalah nasabah penabung di bank tertentu. Setiap nasabah tabungan akan diberikan buku tabungan, yaitu buku yang bergambar mutasi setoran, penarikan, dan juga saldo atau setiap transaksi yang terjadi. Bisa kita lihat tampilannya seperti di bawah ini. Di sistem informasi buku tabungan saya itu terdapat nomor rekening, nama, sandinya juga. Terus ada ID customer, ID nasabah, saldo, debit, tanggal, nama bank, dan juga jenis bank. Simak lanjut. Normalisasi adalah bentuk atau proses memecah tabel dalam suatu database dari record-record data kompleks atau rumit menjadi lebih sederhana. Nah, teknik memecah tabel kompleks ini menjadi sederhana juga dikenal sebagai istilah dekomposisi. Normalisasi juga digunakan untuk permodelan bottom up. Dan pada permodelan top down, jika data yang didesain belum memenuhi standar basis data normal yang diimplementasikan dalam bentuk database fisik. Normalisasi juga merupakan proses pengelompokan elemen data menjadi tabel yang menunjukkan entitas sekaligus relasinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tipe data database saya. Nah, bisa kita lihat di PPT ini, ada tampilan normalisasi. Nah, di mana tampilan normalisasi ini ada unnormalized form dan normalisasi 1NF. Kita simak lanjut ya. Bisa kita lihat dari unnormalized form. Di unnormalized form ini ada beberapa data yang tidak sesuai, tidak terurut, dan dua fungsi data dijadikan menjadi satu. Lalu, di normalisasi 1NF, kita mengurutkan dan menyesuaikan data menjadi terstruktur dan lebih baik. Selanjutnya, kita beranjak di tampilan normalisasi berikutnya. Di sini ada tampilan normalisasi 2NF. Tabel di atas masih belum bisa dikategorikan sebagai 2NF karena masih terdapat primary key atau functional dependency. Maka tabel di atas harus dipecah agar dapat dikategorikan sebagai 2NF. Nah, di bawah ini ada tabel customer dan tabel nasabah dipecah. Nah, terkait dengan tabel normalisasi 2NF ini, ada pemecahan lagi di bawahnya di bagian tabel nasabah. Mengapa sih hal seperti itu terjadi? Karena ada satu field yang mungkin tidak seharusnya dicantumkan atau diterterakan dalam database. Nah, yang selanjutnya itu ada tabel normalisasi 3NF. Ngomong-ngomong soal itu, tabel saya bisa dipecah sampai normalisasi 3 ya. So, kita lihat ya, tabel 3NF-nya. Di sini ada data customer dan data nasabah. Di data normalisasi 3NF ini masih bisa dipecah, yaitu tabel penanggalan. Di tabel penanggalan kan ada beragam record, ada 3 record jadi satu. Nah, itu tanggal, bulan, dan tahun.
kita pecah lagi menjadi 3 bagian. Nah, di data nasabahnya juga kita pecah lagi menjadi sandi, ID, debit, kredit, dan jenis tabungan. Mengapa atribut saldo dihilangkan? Karena atribut tersebut merupakan penggabungan dari jumlah debit dan kredit. Jadi saldo tidak seharusnya tercantum dalam database tersebut. Selanjutnya adalah menentukan tabel, di mana tabel tersebut tabel master atau tabel transaksi. Kita lihat terkait dari tabel sebelumnya, kita bisa lihat tabel transaksi dan tabel master. Di mana sih tabel master dan transaksinya? Nah, tabel masternya yaitu ada data customer, dan tabel transaksinya adalah data nasabah. Mengapa hal tersebut terjadi? Karena tabel customer adalah tabel yang tidak bisa diubah-ubah dan tetap. Namanya juga tabel customer, data customer, yaitu tidak bisa diubah. Kalau tabel nasabah itu tabel transaksi, yang itu tabel yang bisa diubah-ubah. Maksudnya masih bisa berubah-ubah. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk di final tabel. Di final tabel itu ada namanya tipe data, nama tabel, dan juga jenis-jenis tabel. Kondisi tabel ada tabel master atau tabel transaksi. Terkait dari final tabel, kita lihat yang pertama itu ada tipe data. Nah, tipe data itu tadi sudah kita jelasin ya di materi sebelumnya. Nah, tipe data itu tadi ada normalisasi 1, 2, dan 3. Yang selanjutnya ada nama tabel. Nah, di nama tabel sudah saya jelaskan juga tuh. Di yang pertama dengan sistem informasi buku tabungan. Yang pertama itu ada. Nah, berikutnya terkait nama tabel. Tadi sudah saya jelaskan ya, nama tabel ada data customer dan data nasabah. Nah, di data customer itu ada nama customer, ID customer-nya, nomor rekeningnya, dan tanggalnya. Tanggalnya kita pecah lagi ya. Dan di data nasabah itu ada sandi. Sandi juga bisa kita sebut sebagai ID nasabah. Ada ID customer-nya, debit, kredit saldo, nama tabungan, dan jenis tabungannya. Seperti itu. Berikutnya, kondisi tabel. Nah, kondisi tabel tadi sudah saya jelaskan ya, ada master dan tabel transaksi. Tabel master itu yang tabel customer-nya, tabel transaksinya itu tabel nasabahnya. Untuk alasannya, kamu bisa cek lagi video sebelumnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab ERD, atau Entity Relationship Diagram. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan tuh, apa itu penjelasan rinci terkait ERD. Tapi kita bahas lagi sekali lagi ya. Jadi, di dalam ERD juga ada komponen-komponennya. Yang pertama itu ada entitas atau entity, yang kedua ada kerelasian atau relationship, yang ketiga ada atribut atau atribut, yang keempat ada key, kunci. Simak terus yuk videonya. Oke, yang pertama kita masuk ke entitas atau entity. Jadi entitas atau entity merupakan sesuatu yang dapat diidentifikasikan dalam lingkungan kerja, pengguna, atau user. Entitas merupakan suatu objek nyata yang mampu dibedakan dengan objek lain. Dapat berupa orang, benda, ataupun hal lainnya. Biasanya dilambangkan dengan menggunakan kata benda. Entitas atau entity adalah suatu objek yang dapat didefinisikan secara unik. Entitas digambarkan dalam ERD. Catat. Mengenai contohnya udah kita bahas di video sebelumnya, kita bahas lagi di video ini. Nah, untuk contoh entitas dan entity-nya, kita lihat di slide di bawah ini. Contoh entitas entity, entitas dalam lingkungan bank. Karena sistem informasi saya itu masuk ke dalam lingkup ruang bank, jadi entitas dalam lingkungan banknya ada nasabah, simpanan, hipotek, part shipment, dan topik saya itu tabungan. Yang selanjutnya kita masuk ke kerelasian atau relationship. Jadi kerelasian atau relationship itu merupakan relasi antara entity atau tabel. Dibedakan menjadi relasi biner dan trio. Kalau relasi biner itu relasi antar dua tabel entity, trio itu 3 tabel entity. Nah, relasi merupakan asosiasi antar beberapa entitas atau tabel. Jenis relasi itu ada 3. Pertama binary, ternary, dan n-ary. Binary itu asosiasi antar 2 entity, ternary 3 entity, dan n-ary antar entity. Nah, bisa kita lihat contoh dari kerelasian atau relationship, yaitu lihat di PPT bawah saya ini, relasi antar entitas.
Jadi, relasi antar entitas itu, misalnya nih, ada nasabah. Nasabah kan sebuah entitas. Nasabah ini nyetor tunai. Nyetor tunai ini ke tabungan atau bayaran. Jadi, sistem informasi saya ini merupakan relasi antar entitas, yaitu nasabah menyetor tunai ke tabungan atau bayaran. Untuk di poin one to many, 1M atau many to one, itu derajat kardinalitas ini menyatakan bahwa hanya boleh ada satu entitas A yang berelasi dengan lebih dari satu entitas B, atau entitas B berelasi dengan tepat satu entitas A. Jadi sistem informasi saya ini masuknya ke one to many or many to one. Di poin selanjutnya ada atribut. Jadi atribut itu merupakan semua informasi yang berkaitan dengan entitas. Setiap entitas harus minimal sebuah atribut kunci yang berfungsi identitas dari entitas tersebut. Atribut yang berfungsi sebagai kunci tersebut ditandai dengan garis bawah atau tanda bintang. Kategori entitas itu ada regular entity atau biasa istilahnya sebagai independent entity, entitas yang keberadaannya tidak bergantung pada entitas lainnya. So, yang kedua ada weak entity, istilahnya adalah dependent entity, yaitu entitas yang keberadaannya bergantung dengan entitas lain. Simak terus videonya lah. Terkait dari atribut, kita lihat contohnya yuk. Nah, di sini ada contoh yaitu regular entity atau independent entity. Sebenarnya, dalam sistem informasi saya ini bisa dikategorikan sebagai weak entity or regular entity, tergantung proporsi atau tabelnya. Kali ini saya akan menjelaskan beda. Jadi, regular entity, kita bahas regular entity dulu ya. Di regular entity itu ada tabungan. Di tabungan itu ada sandi, debit, nomor rekening, ID customer ya, saldo kredit, nama tanggal. Nah, ini semua adalah regular entity yang dimana entitas yang keberadaannya tidak bergantung dengan entitas lain. So, kalau misalnya sistem yang atribut saya ini memang udah tidak bisa diganggu keberadaan, udah dia tidak bisa bergantung kepada entitas lainnya. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya terkait dari contoh entitas. Tadi kan sebelumnya ada regular entity ya, yang keberadaannya tidak bergantung dengan entitas lain. Nah, saya di sistem informasi saya juga bisa sebenarnya weak entity, yaitu entitas yang keberadaannya bergantung dengan entitas lain. Nah, ada apa saja sih atributnya tuh? Yang pertama yaitu ada jenis tabungan dan nama bank. Kenapa sih dikatakan weak entity? Karena atribut tersebut bergantung dengan atribut lain. Kalau misalnya atribut lain, kan karena itu adaannya di ujung ya, tergantung dari atribut sebelumnya, dia inginnya kemana. So, kalau misalnya kita salah atau tidak sesuai, maka nanti dia akan bergantung pada atribut lain. So, like that. Nah, selanjutnya itu ada key. Jadi, key itu merupakan setiap relasi di dalam sistem database relasional harus memiliki minimal sebuah atribut kunci, atau biasa kita sebut sebagai primary key, yang berfungsi membedakan setiap baris dalam relasi atau tabel. Terdapat beberapa jenis atribut kunci ya. Tapi yang emang udah intinya itu ya udah primary key itu udah atribut kunci, benar-benar atribut kunci. Yang pertama itu ada primary key, ada foreign key, candidate key, alternate key, and composite key. Terkait materi ini nih, saya akan menjelaskan penggunaan key pada tabel. Nah, yang pertama itu ada primary key. Jadi merupakan kunci utama yang mengidentifikasikan semua baris di dalam tabel. Nilai kolom di dalam primary key harus unik. Kolom tidak boleh memiliki nilai yang berulang. Primary key diletakkan pada awal tabel untuk mempermudah identifikasi baris. Meskipun begitu, sebenarnya primary key boleh saja diletakkan di posisi manapun di dalam tabel. Yang penting kuncinya adalah kunci utama. Nah, di dalam topik saya, dalam database saya itu, saya akan menjelaskan di mana sih primary key-nya. Nah, primary key-nya, tadi sudah kita lihat ya, cuplikan tabel saya, sistem informasinya. Ada nama customer, ID customer, nomor rek, tanggal, sandi, debit, kredit, ID nasabah, nama dan jenis tanggal. Di mana sih primary key-nya? Primary key-nya yaitu ada di nama customer. Kenapa seperti itu? Karena nama customer adalah salah satu tabel atribut yang unik dan dia itu bisa mengidentifikasi semua baris. Nah, jadi berkat ada nama customer itu, semua bisa tergantung ya pada atribut tersebut.
Nah, terkait dengan foreign key atau kunci tamu, jadi saya sebelumnya sudah membuat tabel master atau transaksi di mana tabel master seperti tadi ya, data customer, dan tabel transaksinya adalah data nasabah. Nah, kita akan menentukan di mana foreign key itu. Tadi sudah penjelasannya kan, saya ulangi lagi penjelasannya ya. Jadi, kunci tamu yang ada pada kolom tabel nilainya sama dengan kolom primary key. Di mana sih letak foreign key ini? Nah, sebelumnya saya sudah meletakkan primary key-nya itu adalah nama customer. Di nama customer itu ada ID customer, nomor rek dan tanggal. Nah, di tabel transaksi juga ada ID nasabah, ID customer, sandi kredit, debit, saldo, nama tabungan, jenis bank. Nah, jadi foreign key-nya adalah ID customer. Kenapa ID customer? Karena ID customer merupakan kunci tamu. Dia juga ada di tabel transaksi. Awalnya dia ada di tabel master, lalu dia ada di tabel transaksi. Itulah mengapa ID customer disebut sebagai foreign key. Masih semangat nontonnya? Jangan capek dong. Ayo nonton terus video aku. Nah, yang selanjutnya itu ada kandidat key. Jadi kandidat key itu merupakan semua kolom yang ada di tabel memiliki nilai yang unik sehingga dapat dijadikan kandidat untuk menjadi primary key. Nah, ini nih, kandidat key ini nih yang akan key ini akan menominasikan atribut siapa sih yang cocok, yang dikandidatkan cocok sebagai primary key. So, saya langsung aja ya atribut yang ada pada sistem informasi saya yang menjadi kandidat key adalah kandidat key-nya adalah ID nasabah. Kenapa? Karena ID nasabah merupakan dia kan adanya di sistem di tabel transaksi, tapi dia memiliki nilai unik. Uniknya itu dia bisa dikandidatkan sebagai primary key karena dia juga mewakili di transaksinya sebagai primary key. Nah, dialah tabel ID nasabah yang akan menjadi nominasi kandidat key. Masih semangat kan? Lanjutlah. Selanjutnya ada alternate key. Di alternate key ini kolom dengan nilai unik yang tidak dipilih menjadi primary key. Jadi tadi kan udah saya sebutin tuh primary key ada kandidatnya. Nah, ini nih di alternate key ini yang atributnya bukan merupakan primary key banyak ya. Yang jelas pasti nih nama bank, jenis bank itu bukan termasuk primary key, bukan banget primary key. Nah, yang terakhir nih, tapi yang terakhir di materi key ya, yaitu ada composite key. Jadi composite key adalah gabungan dua kolom atau lebih yang membentuk kombinasi unik yang tidak berulang sehingga bertindak sebagai primary key. Nah, di dalam composite key ini kan ada dua gabungan nih, kolom yang lebih membentuk kombinasi unik. Dia itu tidak berulang. Dan dia tuh bertindak sebagai primary key. Tadi sudah saya jelaskan di slide berikut sebelumnya yaitu composite key-nya ada tanggal karena dia penggabungan dari beberapa tabel menjadi satu dan dia tidak berulang dan nilainya unik. Oke, kita langsung masuk ke materi selanjutnya yaitu fungsi. Simak terus. Nah, terkait dari materi fungsi ini, saya telah diberikan tugas untuk menyelesaikan beberapa fungsi menggunakan command prompt dan phpMyAdmin. Terkait dari fungsi ini, saya sudah diberikan tugas untuk menyelesaikan beberapa fungsi. Yaitu saya harus menyelesaikan fungsi yaitu dengan membuat table atau create table. Yang selanjutnya ada field, di mana field ini saya harus menginsert, update, and delete field. Dan yang selanjutnya itu adalah perintah select bla 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 as bla 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 from. Dan yang keempat itu ada perintah select from bla 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 where bla 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 not in bla 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 select bla bla from bla bla. Like that. Kita bahas dulu yang command prompt-nya ya. Kita bisa lihat di bawah ini, di tabel ini. Nah, di command prompt ini sebelumnya kita buat dulu nih agar kita bisa terkoneksi sama XMPP. Yang pertama itu ada cd c
xmpp/mysql/bin, terus di enter, maka kita bikin lagi MySQL min u root. Nanti dia akan ada tampilan welcome to the MariaDB monitor. Nah, terus setelah itu kita akan membuat database, yaitu saya akan membuat database tentang tubes terkait sama materi saya hari ini ya. Nah, terkait dari fungsi tadi, saya sudah menyelesaikan fungsi yang pertama, tanda create table ya. Kita bisa lihat di tabel bawah sini. Nah, saya membuat dua tabel, ada tabel master sama transaksi. Di tabel masternya itu ada nama customer dengan tipe datanya char, berjumlah 20, dia termasuk primary key. Ada ID customer, integer 5, nomor integer 15, tanggal, dan variable char 20. Nah, selanjutnya itu ada tabel master, saya namainnya adalah Trantubes. Di Trantubes ini ada ID nasabah, tipe datanya integer 5, primary key, ada debit integer 20, kredit integer 20, sandi integer 5, dan nama bank char 20, jenis bank 10. Kita simak terus ya pokoknya. Jangan lemes. Terkait field, tadi udah diberikan 3 prasyarat ya. Ada insert, update, dan delete. Kita lihat dulu mana yang insertnya, update, dan delete-nya. Di insert tabel menggunakan command prompt, di sini ada perintah, yaitu alter table master tubes add gender varchar 2. Artinya insert kan memasukkan nih fieldnya nih. Jadi alter table dia memasukkan pada di tabel masternya itu gender dengan tipe datanya varchar sebanyak 2. Dan perintah kedua yang ada pada field yaitu ada delete. Kita lihat ya delete di bagian mananya. So, delete-nya itu ada perintah alter table master drop tanggal. Jadi di delete ini dia menghapus record atau field data tanggal yang tadi sudah digantikan sama gender. Jadi perintah delete field ini adanya pada perintah alter table master tubes drop tanggal. Dan perintah ketiga yang ada pada field yaitu update. Kita lihat di tabel bawah ini. Update itu ada pada perintah alter table master tubes. Nah, perintah selanjutnya ada select bla bla as bla bla from. Terkait materi ini, kita lihat di bawah ya. Saya menggunakan perintah count yaitu select count as ID nasabah from master tubes where ID nasabah lebih dari 100, maka dia akan menampilkan tampilan seperti ini. Perintah selanjutnya yaitu ada select from is not null, yaitu di tabel bawah saya ini dengan fungsi select buka kurung select ID customer from tubesmas where ID underscore customer is not null, union select ID underscore customer from trantubes where ID customer is not null. Tampilannya seperti di bawah sini. Yay. Oke, sekian perintah yang telah saya lakukan menggunakan command prompt. Kita lanjut ke perintah yang menggunakan phpMyAdmin. Perintah selanjutnya saya menggunakan phpMyAdmin. Nah, seperti biasa tadi membuat tabel, terus dengan tahapan-tahapan yang di bawahnya. Dengan phpMyAdmin, kita bisa lihat gambar di bawah sini. Saya menggunakan database tubes. Database tubes itu ada trantubes sama tubesmas. Di samping ada tulisannya ya. Itu di atas juga ada trantubes, tubesmas. Lalu seperti tadi ya, create table sudah saya lakukan. Nah, selanjutnya itu adalah field. Field ini dimana kita disuruh untuk update, delete, dan juga insert field. Bisa kita lihat ya di gambar ini. Ini adalah tampilan dari insert field, di mana tampilannya adalah alter table tubesmas
nama tabelnya ya, add gender char 5. Saya menambahkan gender di dalam tubes master saya. Tampilannya jadi seperti ini. Nah, dan yang selanjutnya yaitu perintah delete field. Delete field ini perintahnya alter table tubes mas drop tanggal. Kita harus menghapus record field tanggal. Nah, nanti akan ada pemberitahuan, do you really want to execute alter table tubes mas drop tanggal? Nanti oke kalau kalian setuju. So, nanti tampilannya akan seperti ini. Seperti di bawah ya. Jadi, perintah terakhir dalam field itu ada update. Di sini bisa kita lihat yang update ini. Perintahnya adalah alter table tubes mas, nama tabelnya, modify gender char 5. Jadi dengan modify atau mengupdate itu perintah update itu namanya modify ya. Jadi seperti itu. Yap. Terima kasih. Setelah kita masuk ke tahap field, selanjutnya kita masuk ke select bla bla as from bla bla. Nah, bisa kita lihat di tabel di bawah sini. Di sini saya menggunakan PHP admin dengan perintah select count tanda bintang as ID customer from tubes mas where ID customer lebih dari 100. Jadi di sini saya mengecek apakah ada data ID customer yang nilainya lebih dari 100. So, hasilnya seperti ini. ID customer ada 5. Nah, yang perintah terakhir yang pakai PHP MyAdmin adalah select bla 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 is not bla 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 bla. Nah, di sini saya pakai PHP MyAdmin, perintahnya di bawah sini ya. Ada select ID underscore customer from tubesmas where ID customer is not null. Union buka kurung lagi, select ID customer from tubes where ID underscore customer is not null. Nah, jadi tampilannya seperti ini. ID customer-nya tuh ada 115, 111, 115, 113, 117, 119. Selanjutnya ada yang terakhir itu relasi tabel. Nah, relasi tabel ini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kerelasan atau relationship, tapi yang ini beda. Kita bisa lihat tampilan gambarnya di bawah ini.